hamil 3 tahun, persalinan sulit sehari semalam. Jangan lupa napas. Dorong, kuatkan. Siapa di puncak bela diri? Tak ada lawan. Aku akan bereinkarnasi mengejar puncak. Urusan persilatan diserahkan pada guru besar Xiao Feng. Patuh, semoga sukses. Pelangi keberuntungan muncul di awan. Ini pertanda reinkarnasi Tuan Wudao. Terima kasih. Kamu cepat di sini. Selamat Nyonya Besar, bayi laki-laki. Terima kasih, Bidan. Aku bereinkarnasi sebagai bayi. Bibi, rumah keluargaku cantik. Mimpi jadi ayah. Terlihat juga mirip. Kimeng, Kau yang bicara. Adik tidak buka mulut tapi suaranya terdengar. Inikah betul suara hati adik? Apa? Kelahiran baru. Fateh, bayi biasa ini. Normalnya 3 tahun, ini baru lahir, langsung bisa dengar pikirannya. Pasti makhluk jahat. Jika anak ini tinggal, pasti merusak nasib keluarga. Ibu benar. Hantar keluar anak ini. Serah pada takdir. Katakan saja bayi itu akan mati. jangan. Berhenti. Kubawa selama 3 tahun. Anak kandungku. Takkan kulepaskan. Berhenti di situ. Beri sinyal negosiasi. Sesiapa tak boleh lawan anakku rebut warisan. Anaknya Xiao Chu. Tidak akan kubiarkan kamu rampas anakku. Serang! Pinggir, jangan. Bajingan, memukulku saja sudah keterlaluan. Ganggu keluargaku, aku tidak terima. Tubuh bayi ini terlalu lemah, tak kuat menahan kekuatan 5 suciku. Tunggu sampai aku beradaptasi, baru bisa bertindak. Ningter, tidak apa-apa. Jangan menakuti ibu. Dia tertidur. Pembunuh aneh itu kok bisa menghilang? Baiji! Anak terkutuk ini masih hidup. Tuan, keluarga Su menghina kita. Tetua juga sering mengkritik Tuan. Menyimpannya bisa ancam posisi Tuan. Fuli. Tuan, kumohon biarkan Mingfir hidup. Dia bukan makhluk jahat. Kumohon. Ibu, King Yuan benar. Aku sudah lama hidup. Tak ada bayi yang pikirannya terdengar sejak lahir. Anak terkutuk ini habis. Ayah, mungkin adik reinkarnasi dewa. Makanya unik. Biarkan dia tinggal. Sembrono, sudah putus. Habisi. Jangan ada yang maju. Su Dingjiao. Siapa berani hari ini sentuh dia? Besok aku mati di sini. Istri mati dipaksa dan anak dibunuh. Keluarga Su masih peduli muka? hidup sebelumnya sepi. Sekarang ada ibu yang berjuang untukku.
Warga Su tak butuh sampah. Boleh tinggal jika menang pertandingan Zongzhou dalam 10 hari. Boleh tetap tinggal. Fata, baru melahirkan dan jarang latihan. Zongzhou penuh ahli. Tubuhmu begini. Harus hati-hati. Masya, hati-hati. Minta, ibuku pasti melindungimu. Dia begini. Rusak. Genta Suwanti dari Meteor, penguji bakat bela diri. Juara daftar langit pun cuma bisa gerakan setengah inci. Dia malah hancurkan. Bakatnya melebihi juara daftar langit. Orang berbakat seperti ini. Warga Su tak boleh bermusuhan. Kita harus temukan dia ini kunci kesuksesan kita. Semua tergantung dia. Sudah 10 hari. Sindihir masih jelas tersenjata langka. Tidak. Tuan ingin master ini latih Fuir. Ketua Su, sehat selalu. Siap tahun ini atau gagal lagi. Hanya Su Yao yang bertahan sampai akhir. Kononyonya besar. Keluarga Ketua Su bertambah. Anak ini benar-benar tidak biasa. Hamil 3 tahun, mungkin lahirkan monster. Haha, semua anak haram ciptaanmu telah mempermalukan keluarga Su sampai ke akar-akar. Kalian yang tak terampil, kalah dari sampah, berani salahkan ibu. Anak haram, kau juga akan sekarat tak lama lagi. Lihat baik-baik ibumu. Bentar kau mati. Istri ada aku. 1 jam lagi kekuatanku pulih, aku bisa lindungi Paduka. Santo Pendekar pernah buat formasi 18 tombak tembaga di Zongzhou. Nilai peserta ditentukan dari jumlah lawan yang dikalahkan. Seluruh kota saja hanya formasi masa kanak-kanak aku 8 tahun. Masih dipakai di Zongzhou. Pukar, usir. Jangan biarkan sampah tak tahu malu ini terus tinggal di sini. Tenang, ibu. 2 tahap kompetisi, formasi bintang hidup dan 9 di sana. Harus lewati level 1 dulu sebelum ke level 2. Kompetisi dimulai. Tuan Su muda ini lulus level pertama, hebat sekali. Tak tahu betapa sulitnya. Nah, level kedua. Orang ke-18. Datang, lewati labirin. Aku kaki tangan antagonis sejati ini. Hanya mampu atur 8 patung perunggu. Anak sulung biasa saja, si bungsu malah bermasalah. Wakil kepala. Tak apa, ada yang salah denganmu. Haha. Sufu taklukan 8 patung perunggu. Fu, anakku, kau sungguh hebat. Bagus. Menaklukkan 8 patung perunggu. Bahkan di seluruh Zongzhou, kekuatan ini masuk 10 besar. Nyonya cuma bisa 8 patung, tebakanku tepat. Dasar anak haram, berikutnya ibumu. Gagal juara 1, kau pasti akan diusir. Aku ada. Ibuku pasti menang. 30 menit lagi aku pulih. 1 jari kalahkan 18 patung. Numpa. Pada. Masih bermimpi kekuatanmu pulih? Mau ku tunggu seumur hidup pun, kau tetap sampah. Berikutnya, warga Su. Bai Ji-yun, tunggu. San Liang, aku duluan. Yao Er, jangan kasih dia kesempatan. Nanti jurusmu dicuri,
Ibu, kita kan keluarga. Yao kau terkuat di generasi muda. Tunjukkan jurusmu biar mereka tahu jaraknya. Daripada malu di depan umum. Bagusnya, akhirnya Yao Su bertarung. Kalau bisa lihat jurus pamungkas tombaknya, puas. Bibi, perhatikan baik-baik. Jurus bintang biduk, ilusi tak jelas, hindari serangan dulu. Setelah serangan pertama, pakai jurus dasar naga perak. Oke. Hei, kenapa pakai jurus dasar padahal sudah bisa jurus ke-10? Kenapa tak guna jurus terkuat? Masih tak paham. Kakakmu menolong mereka karena baik. Dia tahu Bai Ziyun hanya bisa 2 jurus dasar naga perak. Sengaja pakai jurus ini. Mungkin formasi Bagua. 18 patung perunggu menyerbu ganas. Yao jangan buang waktu. Tunjukkan semangat pahlawanmu. Betul. Harimau. Su Yao mengalahkan 15 patung perunggu. Su Yao memang berbakat. Yao memang putriku yang hebat. Hanya 15 patung tembaga. Berlebihan. Seperti orang tak berpengalaman. Lingkar hadir. Tunjukkan pada mereka. Baik. Situ Yan dari keluarga Situ. Ibu tirimu. Cepat, sudah lewat tahap pertama. Semoga cuma jago fisik. Kalau enggak, Keluarga Su saja di turnamen Zongzhou. Membawa bayi yang baru lahir, apa yang bisa dia lakukan? Mau bertarung atau cuma jadi sasaran? Garing. Jelek banget. Nanti 15 menit, badan sudah pulih, kau akan merasakannya. Betali. Kenapa? Hoi. Apa ya? Baik. Situ Yan kalahkan 16 patung tembaga. kok dia bisa sekuat ini? Ayah, anakku langsung bisa mengalahkan juara daftar langit. Sepertinya di kompetisi tahun ini, aku juara pertama lagi. Ibuku belum tampil, tapi dengan Sukeming di sini, juara pertama pasti untuk ibuku. Sekarang saja masih sempat membual. Jurus tombak perakmu tak lengkap. Mana bisa menang? Kenapa? Anak ini masih punya jurus lain. Keluarga Su sudah jatuh martabatnya sampai harus nurut bayi. Diam. Kepala kelas, meski kau maju pun tak guna. Kau tak mungkin menang. Terimalah takdirmu, iya tuan. Menurutku, bunuh saja sekarang. Agar tak mengaco lagi. Katamu ada apa? Ibu, jangan takut. Aku di sini, kau pasti menang, tinggal 10 menit. Tenagaku akan pulih, nanti bisa kujaga ibu. Mingkir anakku dari perjuangan sehari semalam. Ikatan dengan anakku. Bahkan jimat dewa. Tak bisa memutuskan. Ibu, Anakku,
Tolong jaga anakku. Bu, ingat yang saya bilang tadi. Ilusi Beidou tak terbaca, hindari dulu. Pakai naga perak setelah serangan pertama, langsung menang. Rupanya Nyonya Besar memang tangguh. Masih level pertama. Dia mau menang. Harus hancurkan 16 patung. Kakakmu belum kuat, baru melahirkan. Besok, buang makhluk jahat. Keluarga Su. Foer ini milikmu. Formasi 9 istana, 18 serangan tombak rapat, bawa kekuatan penuh, jangan gentar. Hadapi langsung. Langsung kalahkan lawan. Tombaknya terlalu kuat, tak bisa dilawan. Keluarga Su mengandalkan perempuan ini lawan anakku. Cuma jurus tombak dasar. Jurus dasar anak kecil pun bisa. Lalui tahap 1. Sudah untung, Bai Ciwan. Pulang sekarang, dengar. Niang lemah. Naga perak sebelumnya terlalu kuat, serangan dasar lemah. Sekarang, Niang tak bisa robohkan satu patung. Meski Yauir kasih solusi, aku tak mampu. Jurus terakhir naga perak, aku gagal lindungi Mingser. Dasar terkutuk. Kau akan pisah dari ibumu. Tak tahu apa. Teknik dasar tombak justru paling fleksibel. 18 patung perunggu fokus bertahan, bukan menyerang. Masuk pusat bahaya. Tombak bertahan, panah menyerang. Linglong jurus 1. Taklukan 18 perunggu 1. Pakai tombak panjang, bisa kalahkan lawan. Dasar anak haram, kira ini lomba mencangkul. Kalahkan 18 perunggu sekali serang. Juara saja tak berani. Kecuali orang itu. Sang dewa bela diri pencipta formasi tombak perunggu. Kepala Su, keluarga Su memang banyak akal. Sengaja bawa sampah untuk hiburan karena lomba membosankan. Balik jadi pertahanan. Kenapa aku tak terpikir? Cara ini mungkin pecahkan formasi. Ibu, ikuti aku. Ganti senjata, ancam. Mantra tak akan kena ibu. Tak ada jalan lain, demi Ningkir, kita harus nekat. Orang dewasa benar-benar menuruti bayi. Konyol sekali. Kalau bayi ini bisa, aku sungkem panggil dia ayah. 5 menit kemudian, nanti tenagaku pulih. Kau panggil aku ayah. Anak baik. Masuk pusat formasi, hati-hati ketapang. Jurus pertama naga perak langsung melibas 18 prajurit perunggu. Dia masuk ke pusat formasi, dasar anak sialan, kau celakakan ibumu. 4. Iya. Keluarga Su, mustahil. Beiziyun kalahkan 18 patung perunggu. 18 patung perunggu tumbak. Dasar keparat beruntung. Begini saja. Menerobos bagai angin, sembuh dalam 7-8 bulan berkat pengobatanku, ini pasti bukan kebetulan. Ibu, apa kita biarkan anak haram ini tetap tinggal? Tunggu saja para tua-tua ini. Ini belum berakhir. Tuan, saya sudah menang perlombaan dan dapat tempat pertama, boleh kekalkan tempat ini. Tunggu. Keahlian tombak tak cukup dinilai dari memecah formasi. Hanya trik dan keberuntungan. Berani lawan anakku. Kalian keterlaluan. Kakak pantas jadi juara.
Banyak yang tak terima kau juara. Hitung ulang saja. Betul. Anak harammu tetap akan dibuang jika tak ada yang percaya. Lo, ketua Su, takut kalah sampai mundur. Dasar brengsek. Mereka sengaja cari masalah. Ibu, jangan dengarkan. Tunggu 3 menit, kekuatanku pulih. Aku yang lawan. Aku yang akan maju. Kau dan Silver Darity berjalan ke. Pergi lawan ayah, memang gila anak nih. Jangan biarkan dia. Ngomong apa sih? Takkan masih nak ikut arahan bayi? Berani atau tidak? Kalau tidak, serahkan posisi pemimpin. Abu pagi. Bai Ziyun, jagoan situ sudah siap bertaruh. Pasti seru. Pasti. Ibu, aku. Tenagaku pulih dalam 1 menit. Tunggu sebentar. Bibi saja kalah dariku, si Tuyen lebih kuat. Ya, 12. Terima kasih niat baikmu. Ini satu-satunya cara mempertahankan Mingkir. Tak kubiarkan siapapun mengambil anakku. Ingat ini. Ibu hanya berharap kau tumbuh dengan bahagia dan gembira. Segala hal lainnya, ibu yang akan menjagamu. Tidak tahu diri. Jurus dari bunga. Latihan seumur hidup pasti akan gagal. Ibu si iblis hanya punya kekuatan sebegini. Sayang, hentikan. Allah. Aku belum menyerah. Percuma melawan. Dasar sial. Kok masih 30 detik lagi? Ibu tidak apa-apa. Yun masih kecil, masih ada di belakangku. Jika dia diusir, bagaimana dia hidup? Sudah sekarat masih pikirkan anak sialanmu itu. Benar-benar drama mengharukan antara ibu dan anak. Begitu ya. Mati demi anak durhakamu. 8. Yauce. Waktu habis. Vita. Jangan sentuh ibuku. Astaga, tubuh bayi ini benar-benar terlalu lemah. Sungguh, tak bisa bertindak lagi. Apa yang terjadi tadi? Kamu lihat kan? Terlalu silau. Aku hanya merasakan aura dahsyat. Darahnya tidak normal. Dia guna ilmu hitam. Menjijikkan. Si Tuyan di saat genting dikendalikan Bali, itu bukan anak kecil yang dibunuh. Sampah! Tidak, bukan kutukan istana. Lukanya jelas tertembus energi matahari musim semi. Bayi pun sudah punya tenaga dalam luar biasa. Bukan bencana, tapi Kaisar bela diri membuat dia tumbuh. Dia pasti muliakan keluarga Su, melesat ke langit. Situ Lau Era, kau curang. Ini aura junjungan Wu Sheng. Sampaikan perintah. Seluruh hujung ke barat. Cari reinkarnasi Wu Sheng. Anakmu latih ilmu hitam. Berani kau biarkan dia tanding? Kira keluarga Su tak berdaya. Ilmu sesat kegelapan. Korbankan umur demi kuasa. Tak tahu malu.
Ini. Hei, bocah. Oh, dia. Diam. Organ vitalmu semua terluka parah. Bawa anakku ke tabib, Chen. Su Qingqiao. Nyawa anakku nyaris hilang. Harus kau bayar dengan darah. Tua tak tahu malu. Anakmu yang pertama langgar aturan. Berani menyalahkan kami. Ilmu hitam tidak sah. Tapi, kita harus bertanding lagi. Keluarga Su sudah menang, masih tanding lagi. Tuan, karena saya sudah memenangkan pertandingan, bolehkah Ming Er tinggal? Sesukamu. Hampa, tua, ayah mendekati apa? Jika bukan untuk ibu, aku tak mau tinggal di keluarga Su. Tidak boleh, Tuan. Kakak tidak menang dengan kemampuan sejati. Tanpa pengkhianatan si Tuyan, dia tak mungkin menang. Benar, ayah. Kita tak boleh menyimpan benih iblis ini. Dia akan bawa malapetaka ke keluarga Su. Janin iblis tak mungkin ada yang begitu murni, tapi bakat Su Juling. Lalu dimarahi. Yang kalah menang, tuku. Jangan diulangi lagi. Menang. Siapa kata kalian menang? Keluarga situ tolak. Orang tua ini jahat. Ibu, hati-hati. Keluarga situ sengaja menyerang kita. Sesepuh lo, kau selalu pendiam. Apa kau juga rasa aturan ini tidak berlaku? Situ yang curang. Tak boleh bertanding. Ulangi pertandingan. Kepala Li, aku. Seru-seru juga tidak apa-apa. Dua orang ini licik. Untuk menang, kalahkan mereka sampai menyerah. Ayo bertanding. Kamu kira kami takut? Keluarga Su, pantang mundur. Kak Bai, kamu harus menang. Diam! Kamu tidak lihat ini penghinaan bagi keluarga Su. Mereka bersekutu. Ayah, kita terjepit. Mereka licik. Tapi pura-pura baik. Hina sekali. Tuan, aku yang lawan. Qin benar, harus dikalahkan sampai tunduk. Setelah menang pertama, baru anakku bisa tinggal bersamaku dengan terhormat. Siapa yang akan dikirim kali ini? Kali ini, aku yang turun. Sesepuh Yun murid guru besar bela diri. Jarang bicara. Kekuatannya tak terukur. Jarang bertarung. Kecuali ayah kita turun. Jika tidak, tak ada lawannya. Hadapi Elder Yun. Mati atau terluka. Bei Ziyun, kali ini kau pasti mati. Mau selamatkan bocah itu, tak ada lawan. Elder Yun. Mau hadapi? Boleh. Kak Bai, masih diam saja. Ayo serang. Ji Yuan, kau tak mampu. Kalau tetua Yun sudah tak punya malu. Biar aku hadapi kau. Tuan, gendonglah Ming, mungkin bisa membantu. Ibu, jangan dia sentuh aku. Belum ku beri maaf. Tanpa dia pun, aku bisa menang. Laporkan. Murid menemukan penjelmaan pendekar suci Di mana dia? di desa Rijia. Rumah Su, aku akan menghadap Wusong. Hentikan. Jika kalian menang kali ini, juara turnamen untuk kalian takkan kuberi syarat. Sesepuh Yun murid 5 pendekar, aku ingin mencoba ilmunya. Banyak bacot. Bagus. Femi, bantu ayahmu, kita tak boleh kalah. Katanya tak butuh bantuanku. Biarkan dia bertarung.
Penatua Lin bertarung sempurna. Pertarungan ini memilukan. Vimin, saya tahu kau masih marah, tapi tetap saja dia ayahmu. Kumohon padamu, kau mesti tolong ayahmu. Baiklah, Ibu. Tolong bantu aku keluar sekarang. Aku masih lemah. Harus dekat untuk melihat ketua kelompok Yun. Suami, pastikan kau lindungi Kiming. Hentikan! Kenapa berulah? Serang kelompoknya, itu lemahnya. Kelemahannya cuma bisa meninju, serang bagian bawah. Bodoh sekali. Kenapa ayahku sebodoh ini? Kulitmu gelap, keriputnya berlebihan. Beraninya kau hancurkan ilmuku. Apa? Kau tipu aku? Mereka ganggu ibuku. Kakakku pergi karena titik lemahnya. Su King Sao beraninya. Guru Yun murid Guru Jiming, tapi keluarga Su tidak layak mencabar dia. Malah kau begitu kejam. Kau nodai aku. Keluarga Su harus bayar. Ini sinyal darurat muridku. Tepat sekali. Panah darurat. Leluhur akan memusnahkan keluarga Su. Ibu, bagaimana? Dewa rubah murka. Ludes dalam Ayo cepat kabur. Tak lolos, murid Wuzong di mana-mana. Bertarung sampai mati. Salah ayahmu. Tak terkendali, rusakan pembuluh emas. Ini dendam abadi. Ayah bukan orang gegabah. Pasti ada kesalahpahaman. Saya langsung datang menuntut. Aku tanggung semua tanggung jawab. Dasar anak durhaka. Kau tega tipu ayahmu. Seluruh keluarga Su akan binasa karenamu. Kau yang pukul dia, bukan urusanku. Santai, itu cuma ahli bela diri biasa. Biar datang, pasti berlutut. Apen, kau berani membuat Wuzun bersujud? Berani menghina guru Wuzun? Kurang ajar. Itu guru besar Wuzun. Sun King Zhao, kali ini memang kau cari mati. Masih kurang 2/5. Guru, aku dilumpuhkan, kau dihina. Dia dengan sombong berkata, meski guru datang, tetap harus bersujud, sama sekali tidak menghormati guru. Bunuh semua. Siapa bilang aku harus bersujud? Dasar anak nakal, sekarang sudah berani melawan. Kau, diam! Jangan bocorkan identitas ganggu reinkarnasiku. Cepat! Momo, kau tadi mau bersujud padanya. Kau mengajari aku, murid tak berani. Tuan Wuzun. Pecundang, lancang celah muridku. Anda pun harus bersujud. Benar-benar kacau balau. Ya guru, keluarga Su sama sekali tidak menganggap Anda ini sedang memalukan klan Wuzun harus dibunuh. Jadi, mau apa? Memusnahkan seluruh keturunan keluarga Su. Serbu. Mai. Sampah ini. Jangan kotori tangan Tuan Wuzun. Cukup Anda beri perintah. Kami keluarga situ urus saja. Hancurkan Su. Musnahkan. Ayah, ini bagaimana? Dasar perempuan hina, kau hancurkan keluarga kita. Ayah, kan ku bilang ibu dan anak ini tak boleh di sini. Wuzun, mohon adil. Mereka yang berbuat zalim. Ini murni pembelaan diri. Lantang, Otan. Berani berdalih di depan Tuan? Fitnah hukuman ganda. Guru, hamba mohon. Singkirkan Su segera. Yang kuat bertindak. Kalian semua dengar. Lord Wuzun sudah bersabda. Keluarga Su
Tunggu matimu. Matilah kau. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, keluarga situ terkenal kenapa? Tuan Husong, apa kamu yang salah? Bobo. Yang harus dihukum, keluarga Su, aku. Diam. Kau tidak layak jadi ibu diriku. Kau dikeluarkan dari perguruan. Kenapa, guru? Aku setia padamu. Tindakan guru ini akan membuat murid 5 kecewa. Tindakan guru ini tak takut Wuzong picu amarah. Berani sebut 5. Memaksaku menyerah. Kalian sungguh sangat lancang. Aku datang ke sini hari ini untuk saudara. Pakai nama seenaknya. Di luar, sok jago merusak nama Wusong. Pengawai, tangkap mereka sekarang. Hukum berat. Guru, ampuni saya. Guru, tolong. Guru, kasihan. Tuan Wusong terkenal bijaksana. 71 serangan tak mengecewakan. Sembah Tuan Kimura. Abaikan, pergi cepat. Jangan ganggu saya dan keluarga. Masih bengong? Buruan, sembah Tuan Guzun. Tuan Wuzun dan si adik kok saling berpandangan begitu? Tidak mungkin, ini pasti khayalan. Jagalah dia. Yanke, Tuan, jangan biarkan dia pergi. Pertimbangkan lagi ya. Guru, lihat ini. Hormat guru. Itu penjaga gerbang perguruan kita. Su Qiming gila dapat tangan sampah. Li Dexiao sampah. Dulu dia tak bisa menguasai tenaga dalam. Di sini malah dihargai. Bodoh sekali. Adikku baik hati menghamburkan sumber daya untuk sampah. Setelah aku setuju. Dasar lalat. Bau amat. Kau cakap apa? Kau tuh lidah. Yang buta tuh kau lah. Li Dexiang sampah bukan bahan belajar silat. Berani jadikan dia murid. Mencemarkan nama keluarga Su. Betul. Dasar sampah. Buka pintu sana. Sepertimu, orang rendah. Nasibmu akan hancur selamanya. Ubah nasib lewat silat. Pantas kau. Bau! Murid pandang rendah orang. Saya cadang tak payah kau. Aku gurumu. Akan ajarkan jurus legendaris. Kau dah siap? Kamu sudah siap belum? Wah, ini dia kungfu. Aku sudah siap. Bagaimana? Ayo latihan. Kuping terkunci. 8 alkimia. Kuping terkunci. Mantra budaya. Apel! Berani kau sebut guruku penyu? Su Qiming, berani kau tipu aku. Aku sedang latih murid. Siapa yang samakan diri? Penyu tak cocok. Sungkin, aku malas debat dengan dulu muridmu macam apa, aku tak cari, tapi sekarang. Hak lola perguruan ini sudah jadi milikku. Tidak ada jalan lain. Pola pikir ayah kuno. Anak sulung selalu diutamakan. Lagi bingung cari hadiah buat ibu. Berani taruhan denganku. Fonya, apa aku takut? Taruhan apa? 3 hari lagi kita duel. Seperti semua muridmu, termasuk kamu. Bukan tandingannya. Dasar bodoh. Cuma bisa lawat sampah.
Tenaga dalam saja tak bisa sekuat apapun dia. Agak lebih kuat. Enggak jauh beda. Guru memang betul. Aku boleh bunuh dia dengan hanya satu jari. Adipo, jurusmu hebat, tapi menilai orang payah banget. Aku terima taruhan, tapi taruhanmu harus sepadan. Salah. Hak waris keluarga Su langsung kuserahkan. Dari sekarang, semua ini akan jadi milikmu. Sayu, tunggu, ini janggal. Tiba-tiba dia berani, pasti ada muslihat. Kalau aku menang, kau tak boleh lagi ikut kami. Temanmu harus serahkan perguruan silatnya padaku. 3 hari. Ubah si lemah ini jadi jagoan. Hayalan belaka. Guru cepat setuju saja. Aku jamin akan mengatur. Wanghu benar, aku terlalu khawatir. Baik. Pertandingan murid 3 hari lagi. Aku terima. Janji lisan tak sah, Wang Hu. Ambil suratnya. Agar Su Qiming tak bisa beralasan masih muda. Tidak mengakui. Kakak selalu pikirkan semua. Sekali tertulis, tak bisa mundur. Kakak selalu berpikir matang. Jelas tertulis, sulit disangkal. Tentu saja. Kau akui. Kau jenius bela diri, tapi kecerobohan muda akan kau sesali. Bayar harganya, guru. Kontrak sudah siap. Silakan lihat. Kenapa? Takut. Kalian akan kalah dalam sekejap. Mau lawan muridku? Lewangku belum cukup. Tanda bintang, tanda bintang. Terakhir ku katakan, kau mengaku salah. Su Qiming saudaraku. Aku yang bantu dia. Dasar pengkhianat tanpa terima kasih. Sia-sia ku besarkan kau. Ayah, ibu, jangan sekarang. Jangan ikut campur, gak mau. Aduh, jangan bendel. Cepat. Hari ini bangsat khianat ini harus dihukum. Bobo. Lihat ini. Su Qiming nelpon. Kalau kalah, dia melepas warisan keluarga Su. Dasar idiot. Sok merasa serba bisa berhayal dalam 3 hari. Li Deshiou, kalahkan Wang Hu. Jangan lupa, namanya kok terdengar familiar. Jaga pintu. Pendek dan gemuk. Pendek gemuk, jelek, tak berbakat bela diri. Aku baru ingat, dulu dia muridmu kan? Bahkan kamu pernah mengeluh tentang dia. Katanya kamu sudah mengusirnya, bukan? Muka Li Deshiou. Sebalnya minta ampun. Ngeyel nggak mau pergi. Kubiarkan dia jaga pintu. Kurasa ada yang tidak beres. Anakku, 5 tahun ini Su Qiming bikin kita susah. Dia licik sekali. Masa dia mau mewarisi tahta? Cuma taruhan. Jangan-jangan. Jebakan. Hayah. Tenang, Bu. Dia tidak turun sendiri. Kamu tahu Wang Hu kuat, Li Desheng tidak berguna. Kecuali Wu Sheng yang ajar langsung. Anakku paling pintar. 3 hari lagi, aku akan datang lihat pertandingan murid. Kalau Wang Hu menang, warisan keluarga Su aman. Tak direbut bajingan itu. Cuma budak baru lepas susu, belum besar pun. Masih melawan kami. Masih terlalu hijau. Qin Ming, kok bisa salah begini? Aku akan tanya dia langsung. Si Jia Suwang mau kemana? Keluar sekarang juga. Kakakku bandel, susah dihalangi. Mau cari Su Qiming juga tak masalah. Ada bukti tertulis, aku tak perlu khawatir. Kubuktikan padanya. Siapa?
yang jadi masa depan keluarga Su. Bibi, ada hal penting yang mau ku beritahu. Maksudmu taruhan pertandingan antara Li Desheng dan Wang Wu? Bibi tahu, kenapa tidak hentikan Kiming? Percaya pada Kiming. Walaupun Kiming masih muda, tapi taruhannya bukti dia yakin menang. Lihat saja. Apa benar aku bisa? Mereka sebut aku tak berguna. Tidak bisa jadi pembuat. Mata mereka tumpul. Kamu tak punya pesona karena fisikmu terlalu cocok untuk bela diri. Mubu, tidak bohong kan? Meridianmu hebat. 3 kali lebih besar, bisa simpan lebih banyak energi. Bisa keluarkan kekuatan hebat seketika. Tapi aku tidak punya energi internal. Sumber sukses juga sumber kegagalan. Saluran energi tebal. Meridian Ren dan Du sudah teracuni parah. Tembus batas, dapatkan energi internal. Guru bermaksud mengatakan, jika aku tembus meridian Ren dan Du, aku bisa jadi ahli internal seperti mereka. Pemahamanmu bagus. Tapi, jauh dari ahli. Masih jauh, tapi. Kalahkan raja. Masih mudah bagiku. Bimbing saya, guru. Latihan sekeras apapun dari guru. Aku siap terima. Bangun. Kutitipkan air mata tulus di baju ini. Tiap kali ia melampaui batas, bajunya akan semakin berat. Beratnya hingga 1000 kaki. 3 hari. Cukup buka meridian Rendu. Pakai baju ini terus, termasuk saat makan atau tidur, jangan dilepas 3 hari. Lepas nanti setelah waktunya, aku jamin. Kamu bisa menang. Cara latihanmu, biar aku pakai baju ini. Temani aku main, aku suka yang lain. Baiklah, ganti baju dulu. Kemudian biar aku naik punggungmu. Lari 2 putaran. Kamu! Nek Heng, jangan halangi aku. Tak bisa biarkan Kiming terus semaunya. Ini keterlaluan. Jika Li Dexiao pergi, dia akan kehilangan hak waris Su. Yao Yao, percaya pada Kiming untuk hal besar. Dia pasti takkan gegabah. Aku kira dulu, kau beda dengan mereka, ternyata. Aku keliru, Li Dexiao lebih baik mati terhormat. Murid ini tak patut dihina begitu. Saya keluar. Pintu perguruan ini tak akan saya jaga lagi. Belajar silat? Angkat ini dulu. Baru kau boleh lulus. Kau tak mau ajariku. Kau hinakan aku. Aku berlatih demi harga diri. Rintangan sebesar apapun, aku juga akan alihkannya. Jangan pergi. Mesye. Kamu. Makan ayam. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tak kuat angkat bocah. Fokus ke gantian. Patuhi aturan, diam bagai genta. Aku lancar, gerak bagai angin. Simu. Ternyata kau hebat. Sudah ku beri kau kesempatan. Kalau tak berubah, seumur hidup kau cuma penjaga pintu. Sila pergi saja. Mubo. Bangun. Makasih, guru. Karena kau sudah memilih bijak. Mulai tugas ini. Simpan dulu. Murid pasti.
seragam ini ternyata berat. Maaf ya, Bibi. Salah paham pada Kimi. Yao Yao, tidak usah maaf. Justru aku yang berterima kasih. Terima kasih, sangat menyayangimu. Jadi, guru benar mau latih aku. Iya. Habis. Bobo, aku merasa sulit bernapas. Nanti biasa, ini masih awal saja. Gampang. Aku mau naik kuda. Ayo, masuk cobain buah yang baru aku beli hari ini. Jangan ganggu mereka. Katakan. Oke. Semangat, Yes. Ayo makan, Pai. Suara mereka. Farena. Mau bunuh aku. Bobo, baju ini terlalu berat. Boleh lepas dulu untuk istirahat. Tanpa mulut manisku. Jangan lepas baju latihan. Cepat latihan sekarang juga. Hari Jumat. Makan bijian. Merangkak cepat. Cepat. Bobo, tidak salah lihat. Ujian tinggal 3 hari lagi. Su Jiming tak latih murid tak bergunanya. Malah dinaiki seperti kuda. Latihan macam mana tuh duduk kuda-kuda besar? Anak kecil memang suka main, tapi ini baik. Kekhawatiranku akhirnya benar-benar reda. Kalian anggap enteng taruhan ini. Sekarang tanggung akibatnya. Bobo, tenang. Aku pasti tidak akan lengah. Asal kau bisa menangkan pertandingan kali ini, kau jadi. Kamu yang jadi. Terima kasih, guru. Permisi, bicara pelan sedikit ya. Baik. Ayo, harimau pun guna semua tenaga lawan kelinci. Kita latihan lebih keras. Kamu. Bobo, tulangku hampir kopot. Sekarang. Sekarang rasanya tidak sesakit pada mulanya lagi. Badan masih hangat. Ayo, coba keluar. Terlalu pedas. 10. Kamu dan Li Desheng. Dasar pemboros. Ayahku takkan memaafkanmu. Kau darah Siva. Namat! Ya, Ibu. Tidak masuk akal. Siapa izin bertindak sepihak? Hak waris keluarga Su sangat krusial. Jangan asal putuskan. Tuan, kami pun tidak mau. Gara-gara nama. Dia memaksa, walau muda tapi jagoan. Kami takut melawannya. Iya, Ayah. Kami memohon kehadiran Bapak sebagai saksi hari ini. Dia masih kecil, dimaklumi saja. Kenapa ikut dia berbuat nekat? Kenapa tak kau hentikan? Kiming selalu bijak sejak kecil. Ini gara-gara kau pilih kasih. Masak sampai dipertaruhkan, taruhan sebesar ini. Kau salahkan aku. Masih balita. Haruskah aku serahkan perguruan besar ini pada seorang anak muda? Fateh, tenang dulu. Biar aku jelaskan ke Kak Bai. Tidak perlu. Sudah mereka putuskan. Hari ini kuputuskan. Siapa yang kalah?
Penuhi syarat taruhannya. Terima akibatnya. Ayah, sudah waktunya. Kenapa Su Qiming belum datang dengan Li Deshu? Fateh, jika ingkar janji, berikan dia buku. Bertarung yang ragu saat bertarung. Langsung kalah. Ayah, Kiming mungkin tertunda. Tunggu sebentar. Diam. Diam, takkan dianggap bisu. Anakku datang. Wah, ibu dan ayah sudah hadir. Kalian berani taruhan hak waris. Tak seorang pun bilang padaku soal ini. Nanti kulihat akhirnya. Itu karena bibi keduamu yang baik. Takut kau tak terima. Makanya, ayahmu dipanggil ke sini sebagai saksi. Jadi begini rupanya. Kakak, perkataanmu tidak benar begitu. Aku ingin Tuan tahu fakta sebenarnya. Su Qingming, kalau takut, langsung menyerah saja. Jangan buang-buang waktu kita semua. Gerak. Ini karena kau terlalu lambat. Mereka semua pikir aku penakut. Ini salahku. Muridku berjuang tanpa batas. Anak kosong. Guru, boleh lepas pelindung dulu. Belum waktunya. Jalan sedikit saja sudah lelah. Orang lemah begini. Berani menantang muridku. Cari malu sendiri saja. Wanghu sangat berbakat. Sekali lagi murid terkuat di dojang ini. Kamu yakin bisa? Takkan ku kecewakan kakak Yao. Siapkan alat. Ronde pertama. Untuk menang. Dilarang. Pakai tenaga dalam. Usai pertandingan ini, akan ku perlihatkan jenius dan sampah. Seberapa parah, tak? Tongkat ini dari besi milik zaman kuno. Berat 500 jin. Angkat bahu 3 kali. Mulai sekarang, Tuan mengawasi. Dilarang curang. Umumkan. Pertandingan fisik pertama antar murid. Mulai. Aku awasi kau. Tanpa tenaga dalam pun, aku bisa mengalahkanmu. Terima. Hebat. Bagus. Hanya tubuh bisa angkat tongkat besi 500 jin dengan mudah. Bakat bagus. Murid pilihan Master Fu di keluarga Wang. Diajari semua ilmu oleh Tuan. Menunjukkan anakku lebih unggul, kan? Serahkan pada dia, perguruan pasti lancar. Tak seperti orang yang baru lepas usia menyusui. Serakah seperti ular telan gajah, malah ambil penjaga jadi murid. Buang-buang sumber daya perguruan. Adik Fang, jangan buru-buru simpulkan menang kalah belum jelas. Kakak bayi, jangan bersikukuh. Kalau penjaga pintu ini lulus, aku akan mandi terbalik. Selamanya. Wangpu angkat besi 3 kali. Baru lulus. Dasar sampah bukan salahku. Pakai tenaga dalam sama dengan pelanggaran. Aku lupa, orang seperti kamu seumur hidup takkan dapat tenaga dalam. Sebenarnya. Tapi
lepas baju latihanmu. Pasti bisa angkat tongkat ini dengan mudah. Angkat! Kenapa tidak angkat? Gurumu tidak melatihmu dalam latihan fisik belakangan ini. 3 hari. Bagaimana kau melatihnya? Ayah bisa sendiri tidak mau. Kiming masih bermain saja. Dia sama sekali tidak pernah melatih Li Desho. Sejak hari bertaruh, hanya bermain dengan Li Desho. Bermain kuda-kudaan permainan. Tuan, menurutku Kiming tidak sepenuhnya salah. Anak seusianya memang sedang suka bermain. Mencari murid untuk diajak main. Ya, memang wajar saja. Hempivi. Konyol! Sekolah bela diri keluarga Su tak pernah terima murid malas. Tak ajar bela diri malah ajak main jika sampai tersiar. Bagaimana reputasi keluarga Su? Begini, cara berlatih. Banyak cara. Aku pilih cara yang paling cocok. Omong kosong. Berani membantah ayah, kalau naik kuda bisa tingkatkan stamina. Semua orang pasti sudah jadi ahli bela diri. Bobo, sudah terlalu kenyang. Bisa lepas baju latihan dulu. Coba kau lepaskan. Kamu! Orang tak berguna tetap tak berguna. Menyerahlah. Orang sepertimu takkan pernah capai puncak ilmu bela diri. Sadarilah posisimu. Kau hanyalah penjaga pintu. Kali ini dia berhasil. Mengangkat tongkat besi saja belum cukup. Harus angkat melewati bahu 3 kali. Mori. Hebat, dia berhasil. Percobaan pertama saja sulit. Pasti tidak bisa angkat lagi. Sinta. Kamu ini ya? Kejuaraan angkat lihat itu. Mustahil dia angkat tongkat Swan 500 Jin. Apa dia curang pakai itu? Dia tak punya tenaga dalam. Kayaknya dia habiskan waktu buat kerja sampingan. Ini cuma hoki belaka. Katanya adik Fang harus keramas terbalik. Malam ini kita coba aja dulu. Biar kakak tambah tahu juga. Kenapa kakak terlalu serius? Aku bercanda saja. Lulus pertama bukan jaminan. Babak ketangkasan, dia tak punya tenaga dalam. Pasti kalah. Siapkan target! Enam target per orang. Kenapa tidak kena? Aku mau lihat dulu. Si tukang gagal ini bisa apa? Gak menang gak apa-apa. Lagian masih ada bab 3. Guru, boleh lepas 2 buku ini dulu. Hahaha, bodoh lah. Ingat sekadar lepas baju boleh jadi lebih lincah ke? Gerakan ringan butuh kendali tenaga dalam. Telanjang pun percuma. Dia benar. Lakukan yang terbaik. Mulai! Aku duluan. Tak perlu. Tak ada yang kena. Wang Hu lulus. Giliranmu. Apakah pemahamannya cukup? Tidak. Jalan pun ngos-ngosan. Takkan lolos. Masih tenang saja. Ini menyangkut warisanmu. Diam kau, Suyao. Wang Hu ringan, dasar kuat. Penguasaan tenaga dalamnya sudah sempurna.
Benar, ayah. Bakat bagus hanya awal. Dia juga sangat rajin. Sudah saya putuskan, jika dia menang kali ini, saya angkat dia jadi wakil kepala. Bagus. Orang begitu patut dikembangkan. Nampaknya Li Dexiao juga bagus. Dia dapat diandalkan. Lagi pula, ronde ini jangan-jangan dia juga lulus. Sudah siap. Come on. Masih terus. Fata. Mati. Asyik. Enggak. 6-6 kena. Tidak salah lihat. Bodoh saja terlalu mulia buatmu. Orang biasa saja bisa hindari dart. Apalagi kau. Lawan aku pakai apa? Untung tidak kuberikan perguruan ke kakakmu. Nanti, dengan standar kalian, siapa tahu sudah merekrut anjing kucing apa saja. Adik Fang, kebiasaanmu seperti ini tidak baik. Bersukaria terlalu awal bisa berujung nestapa. Lagi pula, babak ketiga ini penentu. Astaga! Wang Hu, murid senior. Terkuat di sini. Tambahkan, tinju 7 luka yang cocok untuk tenaganya. Aku saja sulit mengalahkan. Li Dexiao sampah tanpa tenaga dalam. Tempur sungguhan. Pasti kalah. Pukulan merusak dahsyat. Jika tenaga dalammu lebih lemah, organ dalam akan hancur jika terkena. Baru tahu setelah dicoba. Kamu hanya sok. Nanti kamu menangis. Pertarungan akhir dimulai. Menjaga, menyerah. Pukulan tak pandang bulu. Mati di sini, ayahmu tak bisa urus jenazahmu. Aku punya nama. Aku Li Dexiao. Orang tak dikenal, siapa peduli? Terima ini. Bukan beruang. Kau sampah. Tak ada tenaga dalam. Reaksimu masih lamban begini. Kamu hanya jadi karung tinju hidup. Pak, waktunya belum selesai. Lepas. Ganas. Baju ini kenapa berat sekali? Sejak 3 hari lepas dia pakai benda yang sama nih. Lebih nyaman. Sok misterius. 7 injuries fistku hancurkan ilusi. Makan ini. Wow. Gerakanku ternyata bisa secepat ini. Yes. Dasar kau. Mustahil kau hindari semuanya. Dia tak pakai tenaga dalam. Apa? Pengecut. Cuma bisa lari. Tak sangka dia murid sulung game ini. Segini lemahnya. Serang sekarang. Aku takkan lari lagi. Menghina dan menyebutku lemah. Rasakan jurus 7 lukaku, pukulan ke-7. Nyaris mati. Ya. Itu nada.
Baik. Jangan. Tenaganya lebih kuat dari aku. Gelombang energi dahsyat. Tidak mungkin. Mustahil dia punya. Nyatanya dia sampah. Sudah kukatakan. Lee Desho jenius bela diri. Kamu yang tak paham. Kalah harus terima. Serahkan plakat perburuannya. Mustahil. Aku yang periksa meridiannya. Tak bisa punya energi internal. Kau pasti pakai trik curang untuk membantunya. Putra utama keluarga Su. Tak bisa terima kekalahan. Meridianku 3 kali lipat. Wajar sulit bentuk energi internal. 3 kali lipat. Ternyata benar. Kau bakat alami bela diri. Kalau meridianmu terbuka, tenagamu 3 kali lebih kuat dari penari biasa. Kakak masih mengira. Aku cuma ajak dia main selama ini. Ku bilang tadi. Banyak cara latihan fisik. Tidak mendukung. Kau tak ngerti. Kalau tebakanku benar, ini metode legendaris latihan beban motivasi. Selamat adik, kamu menang. Jay, Curang. Pertandingan ini batal. Su Qiming yang memanipulasi kami. Kamu tahu potensi besar Lee Desho. Sengaja membuat taruhan ini. Ingin mengambil dari anak saya. Kelola perguruan. Tuan, jangan tertipu olehnya. Saat buat perjanjian dulu. Dulu kalian tidak bilang begitu. Kalah justru ingkar. Lepaskan. Lomba ini memang tidak adil. Majikan yang berikan hak kelola dojo ke anakku. Su Qiming masih 5 tahun. Belum mengerti. sudah kuduga kalian takkan berikan medali. Memang harus kutangani sendiri. Tuan, lihat. Katanya tapi. Dia benar-benar tidak menghargai Tuan. Serahkan semuanya. Tuan bilang, serahkan tepukannya. Tuan, maksudmu apa sih? Kehormatan keluarga Su segalanya. Kalah tetap kalah. Tak bisa tanggung risiko, mana layak mewarisi bisnis Su? Aku mengerti, ayah. Makasih, Ayah. Ini hadiah ulang tahun dari saya untuk Ibu. Apakah Ibu suka? Hadiah apa dari Qiming ini? Ibu pasti suka. Su Qiming, nanti ku hajar kau. Yang kau curi dariku. Kembalikan semuanya. Kamu pilih kasih. King Hai tidak pilih kasih. Ini masuk akal. Tunggu aku dulu, guru. Pingsan karena pukulanku. Perlu dibawa ke klinik. Abaikan nggak mati. Selamat, Zhangni. Adik tidak menyangka kamu sehebat ini. Kau bisa temukan jenius seperti Lee Desho. Memang. Mai, terima kasih hari ini. Dukung Qiming terbuka. Nanti pulang pasti akan dimarahi ibumu. Bagaimana? Ikut aku ke Nana Qiming untuk rayakan ulang tahun. Ya, hindar dulu. Kurang tepat. Aku kan bukan anak kandung ibumu. Gak apa-apa, Kak Yaci. Aku anggap kakak seperti ibu sendiri. Ayo ikut. Yuk, tolong dia. Ayo kita pergi. Hah? Si Gajin masih manjur. Terima kasih, Fat. Tak bawa duit cuma bilang ringkas.
Wah, ramai. Aku jadi agak grogi. Keluarga Bai memang sedikit di bawah keluarga Su. Di selatan cukup dikenal, jadi banyak kenalan. Nenekku baik hati, jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti saya perkenalkan kepada Anda. Dia kok datang? Kenapa? Xiao Sui, dia temanmu. Ibu, dialah yang merebut Liu Xiao dariku. Kurang ajar, berani menantang. Wah, kakak pulang tanpa bawa apa-apa. Jadi anak sampai tak berbakti kalau aku jadi kamu. Aku tak akan balik cuma buat makan. Ibu pasti salah paham sama Tante. Tante kan bawa 2 beban. 1 besar 1 kecil. Pulang. Sudah lama tak jumpa. Mulut kalian berdua masih sekejam ini. Pasti sering makan kata-kata busuk ya? Bibi memang sembrono. Sebagai anak muda, aku tak pernah protes. Tapi kenapa hari ini berani bawa perempuan yang suka jadi pelakor ke acara ulang tahunnya? Jangan asal bicara. Suhrao, masih mau pura-pura tidak tahu? Tidak pura-pura. Aku hanya agak terkejut. Ternyata kau keponakan perempuan Tante. Kak Wiwao, kalian kenal? Dulu aku dan dia bersekolah di tempat yang sama. Tunangannya yang mendekatiku, aku malah disalahkan. Tante, jadi dia anak perempuan dari keluarga cabangmu. Kebetulan banget. Masalah menumpuk. Aku tahu. Kau iri karena orang tuamu selalu memihakku. Kalau ada dendam, hadapilah aku, bukan menyerang Xiao Bei. Kau berlebihan. Aku membela anakku. Kalian yang tak ada hubungan, menjauhlah. Urusan kakak Yao adalah urusanku. Kalau kau berani mengganggu kakak Yao, aku diam. Yun Sui salah paham. Aku tak pernah terima tunanganmu. Dia yang memaksa. Si Liu itu memang tidak setia dan brengsek. Salah paham apa? Kamulah yang menggoda tunanganku. Yun Sui, kusarankan kau menjaga tutur kata. Ibumu tak pernah mengajarkanmu sopan santun. Kalau begitu, sebagai bibimu, aku tak keberatan mendidikmu dengan baik. Itu sudah lama sekali. Ikut campur terus. Sini, aku kasih tahu. Nyebelin. Pici tak bisa diajak baik. Siapa yang tidak laku? Anakmu kurang ajar, pantas dipukul. Itu anak saya. Jangan ikut-ikut pukul. Hari ini, serius mau berantem? Semua berhenti! Mana? Sayang, Nenek. Kau rindu nenek? Lama tak jumpa, kau tambah tinggi. Ayo, Nenek peluk. Aku terpaksa pakai jurus pamungkas. Banjam aja biar nenek senang. Tolong dukung aku. Pasti harus mendukung ibuku. Ini pesta ulang tahunku. Jangan ribut. Nenek, jangan pilih kasih. Tante dulu yang bawa selingkuhan sampai mengganggu perasaanku. Diam. Kamu belum menikah. Kalau pasangan tidak cocok, putus itu wajar. Jangan salahkan orang lain. Renungkan sikapmu sendiri. Mobo, kau selalu lebih sayang kakak sampai sekarang. Apa aku bukan anak kandungmu? Kalian berdua anakku, jangan bertengkar. Jangan bertengkar, biar aku tenang. Biarkan dia meluapkan emosi. Siapa yang ganggu Su Yao akan kuhajar. Tidak apa-apa, Bibi. Aku urus sendiri. Kalau tak diselesaikan, mereka tidak akan tinggal diam. Maaf merepotkanmu. Ya, Gen. Kita keluarga tak perlu banyak bicara. Aku akan lindungi kamu dari mereka. Dan menurutku, Yao benar. Mungkin kita sebaiknya saling cium saja. Bisa tebak cara kami keluar. Kau kalah pintar dari anak kecil. Anakku, apa rencanamu? Ayah dukung. Gampang. Kami tak mau menindas kalian. Keluarga Sukan jago bela diri. Aku tantang kau duel. Menang atau kalah, kita bereskan dendam.
berani lawan nenek. Betul. Bai bukan keluarga bela diri lagi. Dasarnya masih ada. Kalau tak kabur dulu, pasti sudah kami tantang. Tidak setuju. Su Yao tak cocok belajar bela diri. Ilmunya cuma buat orang biasa. Tak akan aku biarkan kalian menindasnya. Anak haram seli rendahan. Kau anggap dia anakmu. Ini tak boleh, itu tak boleh. Kau jelas cari masalah hari ini. Kalian berdua yang tidak membayar. Masuk akal, picik dan pendendam. Su Yao sudah jelaskan dia dan tunanganmu sungguh tidak bersalah. Apa dia cakap? Percaya saja. Aku bilang apa? Tak percaya. Tetap pilih kasih. Kalau dia tidak lawan aku, kalian tidak akan pergi dari sini. Aku panggil ayah dan pamanku sekarang. Brengsek! Kalian datang merayakan ulang tahunku. Atau ingin buatku marah? Aku setuju. Aku akan lawan kau. Xiao, jangan lawan mereka. Tenang, Tante. 5 tahun ini, Kiming selalu latih aku. Sekarang, aku sudah jauh lebih baik. Maksudmu Su Qiming yang masih 5 tahun? Dia melatihmu? Bayi masih menyusu sudah bisa bela diri. Betul. Bela diri adik Kiming di keluarga Su. Paling hebat. Keluarga Su di utara ternyata sudah terpuruk begini. Sampai memuja anak kecil begitu. Pantas sering pulang ke rumah orang tua. Apa di keluarga Su tidak bahagia? Pulang cari hiburan? Silakan. Kak Xiao, selama ini kamu yang mengajar. Aku lega. Melihat perilakumu tadi, kau rasa kalau aku susah, kau pun gembira ke? Aduh, kakak tega menuduhku begitu. Aku kan adikmu sendiri. Aku malah ingin kakak cepat. Diam, jangan diucapkan. Niat bisa batal kalau diucapkan. Tante, ngomong dong. Mulut Tante kan sudah pedas. Ucapanmu sering salah paham. Bajingan kecil, jangan kutemukan kau sendirian. Nak pikir matang-matang. Kalau kau tak mau latihan dengan Yun Sui, aku bawa kau pergi. Santai saja. Selama aku masih ada, Nganyu tak akan berani ganggu kau. Terima kasih niat baikmu. Tapi kini faham sudah. Daripada Yun Sui terus salah paham, lebih baik aku selesaikan. Melepas obsesinya. Gadis yang baik. Memang keluarga baik, maafkan kami. Tenang. Aku akan pantau sendiri, kau takkan dizalimi. Terlalu ramai di sini. Ayo duel di luar. Ramai itu seru, Nek. Hari ini banyak ahli langka yang hadir dalam jamuan ulang tahun. Biar duel kami jadi hiburan spesial. Tidak pantas. Soalnya, keluarga Su penuh gengsi. Kalau Yao Su kalah memalukan. Hal ini, dengar Su Tingsao ini. Nenek jangan khawatir. Kak Yao takkan kalah. Kalau Su Yao menang, Bai Xia yang akan malu. Nenekku tak peduli gengsi. Kekalahan bisa menguatkan mental anak muda. Dasar kau pintar. Hanya kau yang paling paham aku. Baiklah. Lakukan sesuai keinginanmu. Tapi, hati-hati ya. Dia tamu kita, jangan sampai dibuat terlalu malu. Terima kasih. Anaknya baik, dia paham. Ayo, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Haha, baiklah. Hati-hati ya. Para tamu, hari ini ulang tahun ke-70 nenek. Putri keluarga Su dari utara juga hadir. Mari beri kejutan spesial. Semua mau lihat saya bertarung dengannya? Sebut saya. Putri keluarga Su dari utara, luar biasa. Keluarga Su utara berkembang pesat, juara bela diri. Alamatnya pun ramai dikunjungi calon murid. Tapi entah seberapa hebat putri keluarga Su ini. Tidak datang. Latih Lidexiu 3 hari, dia bisa kalahkan Su. Wang Huyao terkuat di sekolah tari.
Saya melatihnya 5 tahun. Benarkah kau hanya pakai 1% tenagamu? Mengapa tak sanggup? Kak Yao, mengertilah. Bukan kau lemah, tapi lawanmu. Terlalu hebat. Aku berani jamin. Seluruh utara Yu Selatan Yue masuk terkuat. Sendiri, ini bukan lawan. Malukan Kitri Yao. Dipermalukan di depan umum. Menurutku. Ini salah perhitungan. Ku beri 3 gerakan. Berani beri aku 3 kesempatan. Baru tahu kalau sudah dicoba. Pasti terpengaruh buruk kakakku. Tidak bisa apa-apa, cuma jago berlagak. Biarkan dia dapatkan. Jangan biarkan dia mundur. Tenang, ibu, aku akan berjuang. Pukulan ini semua tenagaku. Tahanlah kalau bisa. Kalau kalah, urusan kita selesai, tidak ada lagi hutang dendam. Serangan tanpa ampun. Terluka dan cacat. Jangan salahkan aku, tak kenal ampun. Menjijikkan. Masa adik King tidak berbohong? Aku ini nomor 2 di dunia. Bajingan, hadapi. Bahaya, ini bukan bertanding. Ini jelas mempertaruhkan nyawa. Tahun lalu. Nenek, tenang. Daya tahannya ini payah. Kakakku bisa bawa lebih. Kok kamu baik-baik saja? Membosankan. Lemah banget. Hujan salju. Cekan ini. Ini pasti energi ahli bela diri. Barongsai. Tidak mungkin. Mustahil di usianya bisa setara dengan Bai Jiaxin. Semoga tepati janji. Jangan ikutkan aku urusan Liu. Tuan Liu yang kau puja-puja itu hanyalah badut jalanan di mataku. Kak yang keren. Guru, kakak Yao hanya butuh 1 jurus. Songgin Sue teratas mengalahkannya. Kakak Yao adalah saudari kandungku di dunia persilatan. Mudah saja baginya. Yao sungguh ksatria wanita. Wanita sejati tak kalah dari pria. Pak, perguruan kini dijaga tokoh terkemuka. Perguruan Su pasti bangkit. Ini tanggung jawabku. Kak Yao, aku pun ada. Aku mau bantu keluarga Suhuber. Dasar kau, skill receh begitu. Mending mundur saja. Shifu, katanya aku berbakat. Jenius satu-satunya. Aku bilang gitu. Kok enggak? Sudah ingat. Berhasil. Kamu hanya makan dan tidur terus. Lagi mimpi indah, nyonya besar. Hanya bisa bela nama putri. Jenius belajar, aku tidak lihat. Kalau soal makan, itu baru 1 dalam 1.000.000. Hallucination. Kak Yao kenapa begitu? Bubum. Tuan, keluarga kita akhirnya damai setelah lama menderita. Figuan. Aku salah sebelumnya. Mulai sekarang, kau dan Kiming takkan menderita lagi. Tak temukan. Terima titah, Kepala Su. Cincin stroberi. Atas titah langit. Dekret Kaisar Suzhou. Undangan kaligrafer dari Universitas Zhongzhou Sengbeyu. Dai Meiyu umumkan pemilu Tian Xiahui 3 hari lagi. Demikian titah. Syukur rahmat Kaisar. More, kita bisa ikut acara kontrak saat liburan. Bangsawan perang. Tega begini.
menjual kekuasaan dinasti Xia. Dunia milik Xia. Tak percaya situ. Musuh bebuyutan sudah diusir dari Zhongzhou. Katakan, apa yang kalian mau? Emas. Nona. Halo. Damoneidan. Damoneidan. Damoneidan ini khusus murid utara gurun. Tingkatkan tenaga dalam sesaat. Untuk pria, bisa meledak sampai mati. Mau ini untuk apa? Ojasu. Kemarahan. Tebus. Tak balas dendam. Sumpah bukan manusia. Besok ku bawa pasukan untuk membantai. Pertama, mereka serang kotamu untuk menghina. Kedua, untuk memberi waktu pasukanku bersiap. Nanti, waktunya tiba. Bersama kita, taklukkan langit Xia ini. Sekiming. Susiau. Kan ku balas dengan darah. Lihat. Inikah Tong Xiahui? Megah sekali. Ini biasa. Kau muridku. Masih belum paham. Kakak ini adalah Ini pertama kali lihat acara besar. Pesta penyembuhan anak. Hormati kejayaan keluarga Su. Perintah langit. Titah kaisar. Kumpulkan petarung Zhongzhou, tentukan juara. Upacara segera dimulai. Akhirnya salju turun lebat. Kali ini, Li Yuzhou akan menguasai Daxia. Nona, jangan berlagak. Kuasai Daxia. Hadapi saya dulu. Asal lesu. Jangan omong kosong. Pada akhirnya, bersumpah Dian, kini berani merebut Daxia? Hei, saudara murong. Kali ini keluarga Li datang dengan persiapan matang. Ocehan kalian tak berguna. Berani kuasai persilatan. Siapa? Siapa bicara? Aku di sini. Ternyata cuma bocah tak berpengalaman. Pahlawan tak diukur usia. Kekuatan sebenarnya di atas ring. Kurang ajar. Follow ya. Anak-anaklah. Maaf ya. Siapa tadi? Oh, rupanya. Direktur Su dari Zhongzhou. Warga Su, 3 tahun beruntun. Tim andalan kami. Tahun ini akhirnya mengalahkan warga situ. Langsung bicara besar. Direktur Murong. Dojo keluarga Su dulu sempat merosot. Tapi sejak Yuming hadir, kami tak lagi seperti ikan di atas talenan. Katakan, Nyonya Su, pertarungan ini bukan sekadar omong. Anakmu pun sudah maju. Kalau memang sehebat itu, buktikan saja di atas arena. Hah? Yang lu siap. Naik! Susou. Apa? Murid keluarga Zu. Guruku tak perlu turun tangan. Aku hadapi kamu. Keluarga Su sudah kehabisan orang. Hanya kirim makhluk jempol seperti ini. Hei. Lihat, pendek dan jelek. Mampu tahan satu pukulan? Katakan kepala Su. Fareda, tak ada pengganti. Jangan cari cedera sia-sia. Perguruanmu hancur
bukan urusanku loh. Pelatih Su, kirim Su Yao saja. Biarkan Su Yao maju, setidaknya dia bisa bertahan beberapa jurus. Baru kelihatan jati dirimu, murid kecil. Tunjukkan hasil latihanmu. Deso, jangan tahan. Berikan pelajaran keras pada orang-orang angku ini. Deso, ingat pelajaranmu, dia tak seberapa. Guru kekepuh. Nyonya besar. Takkan ku kecewakan. Kunang-kunang rapuh. Takkan menandingi cahaya bulan. Gonggongan anjing. Apa? Murid muda hebat. Baru beberapa hari, Dexiao kini maju pesat. Mingfer benar-benar jenius bela diri. Ibu bangga. 1 jurus. Mustahil. Tidak mungkin. Tegak. 3 tahun kalah di turnamen Zhongzhou. Si pendek itu mustahil kalahkan Zhu, nomor 1 di barat. Lihat muridku, wahai orang tua picik. Masih mau berkata apa? Para guru, dari tampang saja kesalahan besar. Cuma menang lawan barat terlemah. Justru apa? Liru Abai. Sedang Ipo. Putra kedua Liru Po. Nomor 1 Dong Yu Tianren. Aku lihat bagaimana kau hadapi ini. Dasar murahan. Berdiri saja tidak bisa. Dong Yu, si nomor 1, kok malah terlihat seperti orang sakit-sakitan? Boba, nanti kau. Nanti giliranmu setelah si pendek. Aku lawan. Aku habisi. 3 sekaligus. Tua-tua pengecut. Kalian cuma pecundang lemah. Oh, muridku habisi kalian saja. Berani. Bajingan. Kau bilang itu. Pasukan bersiap. 12. Hajar habis-habisan. 4. 3. Banyak banget. Mobo, guru tegas sekali. Hadapi saja. Ini buktinya kau jenius bela diri sejati. Siap. Guru, aku percaya. Baik. Satu teknik silat. Aye. Apa? Si pendek cebol itu malah menumbangkan kita semua. Ini mustahil. Dekat dengan keluarga Su. Bagaimana mungkin? Sialan. Kerukunan. Su Yao belum muncul. Kita sudah jadi badut. Para pelatih, kekuatan keluarga Su, macam mana? Dasar lo. Murid junior kita saja. Tak lepas. Memalukan. Guru,
Muridmu masih bertahan kan? Memalukan. Aku murid langsung guruku. Dora, bertahan lama. Astaga, guru. Loh, itu 7 jagoan papan atas. Desyo, jangan dengarkan Ningkir. Kami bangga padamu. Terima kasih, Nyonya. Ini apa sih? Ilmunya tak tertandingi. Muridku juga jago, loh. Sekarang kalian para pecundang sudah sehebat ini. Aku belum serius, mereka langsung tumbang. Desyo, hari ini melawan 7. Sebagai petarung, ingat, selalu ada yang lebih kuat. Tetap rendah hati. Sebagai master. Sudah tahu. Kak Yao sekarang sok mengajar. Dasar kau, berani kurang ajar. Takkan berani lagi. Tianggong. Keputusan final. Pemilihan Tian Xiahui. Pemenangnya Sosia Zhongzhou Bei. Dunia. Bukan lagi dunia namanya jika tiada kesatria B di batu. Bukankah situ dulu diusir dari Zhongzhou? Si Tuyen dulu memang ambisius, tapi dulu masih punya jiwa kesatria. Sekarang, kenapa jadi seperti ini? Kedua, Su. Kau gagal kalahkan bayanganku, Betty. Ya. Merasa nomor 1 di Dacia? Leader situ sudah diusir dari Zhongzhou, berani kembali. Saat itu, kami adalah bawahan Beiji. Datang dengan Beiji demi persahabatan dengan Daxia. Tidak tahu malu. Situ berkhianat. Divonis bersalah. Maksudmu apa? Wilayah ini bukan milik suku Xia. Sudah jelas. Raja Han Bei di kami. Strategi setara kalian, suku Xia. Cek 2 raja dunia ada. Bagaimana bisa dibilang pengkhianat? Benar kan? Gongzhang. Suku O di akhirnya ditenangkan. Dana negara terbatas. Jangan cari musuh lagi. Tamu suku di utara. Silakan duduk. Kepala suku Lu, berikan tempatmu. Baiklah. Akan kubawa ke arena. Jangan salah, Su. Putus masa lalu, kompas. Anak setan. Kau sudah besar. Pengkhianat sekutu kutub utara. Kira bisa kalahkan aku. Kini tak seperti dulu. Sentimental. Baiklah. Bai Siyun. Su Xiao. Rasa malu yang kualami. Hari ini. Kubalas berlipat ganda. Lama tak bertemu. Masih bermimpi. Dulu si Tuyen berwatak lurus. Kenapa sekarang berubah jadi begini? B punya daftar. Termasuk daftar Dharma tipe emas iblis. Mungkin minum obat haram. Haus kekuasaan. Pil Dharma. Pria yang minum ini. Bukankah urat akan putus dan tubuh meledak? Sang guru terdiam. Rela mati demi balas dendam. Kok bisa sampai begini? Tenang. Dharma dan pun tak berguna. Hanya sebut kecil belaka. Guruku paling kuat. Jangan cengengesan. Ayo naik. Paman Juang. Juara bertahan. Su Nyongho. Li Desho. Jangan overthinking. Hadapi dia. Siap. Ternyata panggung kosong. Dasar tak berguna bisa sampai akhir.
Kamu juga tidak lebih baik dariku. Ini apa sih? Aneh sekali. Bertarung butuh strategi. Hadapi ini. Pada. Tak makan dulu kah? Lemah sekali. Cuma peduli diri sendiri, walau terlihat kuat. Tapi tak bisa lawan tipe kekuatan. Cuma bisa muter-muter. Sangat-sangat kuat. Apa aku bisa menang? Nah, serang kaki. Muridku. Serang bawah. Tapi guru, dia tak tergoyahkan. Serangan pinggul bisa. Jangan terkecoh kekuatannya. Energinya fokus di atas. Serangannya kosong. Itu titik lemahnya. Dasar selatan. Gagal 5 tahun, ikut anak kecil. Ucapanku benar atau dusta? Di arena baru jelas. Bocah kurang ajar, ku tembak kakinya dulu, lalu ku kuliti kau. Uap memanas, kuda-kuda goyah. Makan. Lemak. Sial, bocah itu tahu rahasia. Sekarang. Biksu, hukuman tepat. Bagus! Hai, Fast and Furious, kerja bagus. Apa? Pahlawan tak takut barbar. Bagus, Desho. Lumayan. Bimbinganmu hebat. Lihat siapa aku. Siapa kau? Tuan Duo Ando. Sudah selesai, pulang saja. Tujuh. Pasukanku belum siap. Duo si sampah merusak segalanya. Tidak, hamba. Dasar sampah, jangan lancang. Tunggu. Aku masih di pihak suku utara. Anak harap, dendam kita hari ini berakhir. Memalukan. Kau dulu langka. Kini jatuh hingga seperti ini. Si Tuyan, kita dulu setara. Bertahun-tahun kita seimbang, maju mundur bersama. Kini kau berubah menjadi begini. Kau tak menyesal? Menyesal. Keadaanku seperti ini berkat Anda. Menyesal saja. Tak sempat bunuhmu dulu, sekeluarga. Terpenjara benci. Denda memakan, tragis konyol. Maya tak perlu bicara. Arogan. Mubul. Biar saya yang menghajarnya. Mau mati. Jangan pergi, kau bukan lawannya. Mari. Tak mau. Ayo, lanjut. Jauh. Sete, sebesar ini. Si Tuyan, kebetulan sekali. Dulu dia hanya yang terkuat di Zhongzhou. Tinggal 1 langkah. Kalahkan Desho. Ini dari Damo. Jadi kekuatannya. Tampaknya harus aku yang bertindak. Mati kau. Tunggu, adik. Aku pergi dulu ya. Kak, meski kemampuanmu sekarang setara leluhur baik, tapi Bodhidharma terlalu kuat untuk kalian. Aku tahu. Tapi, bertahun-tahun lawan dia, ku tahu dia tak jahat. Iblis merasukinya, tak tertolong lagi. Aku tahu, tapi tanpa dia, aku mau selamatkan. Sudahlah. Jika tak paham liku-liku pria wanita, majulah duluan.
Surau, kurencanakan membunuhmu terakhir. Menyiksamu pelan-pelan. Kau malah pertama maju menyerahkan nyawa. Si Tuyan, kita lama bertarung. Ku tahu kau oportunis, tapi kau petarung sejati. Belum terlambat. Balik ke jalan benar. Balik ke jalan benar. Masih adakah cinta untukku kembali? Kalianlah yang memaksaku. Hingga dibawa ke titik ini. Si Tuyan, kau pejuang sejati. Jangan dibutakan dendam. Bisa kembali ke jalan benar. Masa lalu, tak kuasa tembak. Tak ada suruh menyerah. Beban pikiran. Telan pilnya. Menderita sakit hati. Omong kosong. Kau peduli nasib. Ponsel. Sudah berakhir. Dulu nikahi aku. Aku memilih diam. Kak, jangan nekat hadapi konser. Menang dengan lincah. Surat. Kutuntut nyawamu. Di mana? Ayo, serang. Aku pakai telur Dharma. Macam mana aku masih kalah dengan kau? Kau hebat sangat, Ke. Jahat akan menang. Berhenti sekarang. Jangan ganggu aku. Yander, jangan makan lagi, kau bisa mati. Masih tak paham. Kita tak ada jalan untuk mundur lagi. Ya. Balas dendam. Hayalan jatuh ke belah. Diam. Itu dia. Maafin ya. Waat. Suyao, akhirnya ku kalahkan kau, si Tuyan. Masih bisa bertobat. Kenapa larang aku bicara? Sudah ku bilang, tak bisa kembali. Surau. Mati kau! Jauher tidur. Berani lukai ayahku. Tanya dulu. 1, 2. Pergi sana. Anak kurang ajar. Akhirnya kau bertindak. Akan kubalas setiap. Masih bandel. Beraninya kau? Aku akan memberimu pelajaran. Xu Qingming. Kuakui kau hebat. Semua dharma dewa sudah kumakan. Masih mau lawan aku? Sunti! Serang. Terian. Matahari emas. Fade. Lemah karena telur Dharma. Cuma sebegini. Kau tak beda dari ayahmu. Di luar final umum. Gembalakan babi saja. Dasar bajingan. Nyanyi terus. Keras kepala. Masih begini. Kalau begitu aku. Semoga ibumu.
Baik. Kenapa tidak maju? Dia berbakat. Istirahatlah. Bisa jadi lawan yang baik nanti. Tunggu dulu. Guru Gagah. Memang guruku. Aura sejati master. Tunggu. Des. 200.000 tentara utara. Siaga di luar gerbang. Mereka tahu penyebaran pasukan kita. Manfaatkan badai salju. Pasukan kosong. Serbu saat lemah. Tumpas! Perhatikan, pengkhianat. Tak apa. Biar semua tahu hari ini. Tak kisah pun. Sekarang, aku memang nak kalian. Mati di tanganku. Kau! Anak kecil. Kau jago, tapi masih kalah jauh dariku. Masih jauh kalah. Iya. Siapa kau? Siapa? Mulutmu. Yander, Ayo kabur. Paman Su. duduk saja. Allah, ya. Wah, kakak ipar datang. Desun. Jangan ngawur. Sobat, ayah Anda baik. Kami terus berbuat baik sejak bebas dari penjara. Menjaga keamanan. Kini kami disebut tokoh teladan. Bagus. Tak terlambat untuk berubah. Saat pernikahanmu dengan Yao, aku akan ajak kepala situ. Minum bersama. Pasti. Ayah, aku tak mau nikah dengannya. Nanti bicara. 3 tahun menunggu. Sudah lama aku tunggu melawan Nona Su. Kali ini aku pasti menang. Baik. Guru kehabisan tenaga batin. Masih belum sadar. Kalau dia di sini. Nyonya besar, maafkan ucapan sembaranganku. Rongker pasti akan bangun. Asal kita percaya dia bisa bangun. 3 atau 5 tahun. 10 tahun atau 100 tahun. Asal aku mau menunggu. Aku pasti bisa tunggu dia bangun. Aku lapar lagi. Mingper,